Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamati wa sab'il mathani an taftaha lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina wa ahlina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa mu'ti kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anhum alayh waffiqna lil khair wa a'inna alayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nasaihul ibad, halaman berapa nasaihul ibad? Halaman yang kencang dong, yang kencang. Yang kencang yang kali 5 gitu dong. Yang kencang 57. Halaman 57. Baris ke wal maqalah tu salah satu itu ya. Wal maqalatu thalithatu qala Umar radhiyallahu anhu. Maqalah yang ketiga, ucapan mutiara hikmah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau fikihnya, Fathul Qaribnya bab salat istisqa ya. Udah selesai belum? Belum ya, salat istisqa ya kalau salah ya. Fathul Qaribnya faslun fi ahkami salatil istisqa. Itu udah belum? Ya, salat istisqa. Salat gerhana. Berarti sekarang salat istisqa benar. Faslun fi ahkami salatil istisqa'i. Ini betul aja Rasul itu. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkami salatil istisqa'i. Kita baca Fathul Qaribnya dulu. Ini pembahasan Nasul Ibad cukup panjang nih makalah Sayyidina Umar. Alhamdulillah di malam hari ini pembukaan awal dari majelis kita yang sudah sekian bulan, sekitar 2 bulanan mungkin ya, sekitar 2 bulanan kita vakum sementara. Lalu di bulan Syawal ini kita akan lanjutkan dari kitab Fathul Qaribil Mujib. Fathul Qarib adalah syarah dari kitab Matnul Ghayah wa Taqrib atau Matan Taqrib. Biasa disebut Matnul Ghayah wa Taqrib atau Matan Taqrib. Syekh Abi Syuja disyarahkan, diuraikan
dikomentari oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, Fathul Qaribil Mujib. Uraian penjelasan dari kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Taqrib. Pembahasan kita yang selanjutnya setelah kita menyelesaikan penjelasan dari kitab ini tentang salat gerhana wa salatul kusufi sunnatun muakkadatun fa in fatat lam tuqda. Berikutnya adalah fasal menjelaskan tentang hukum salat istisqa. Istisqa merupakan bentuk masdar dari kata kerja fi'ilnya istasqa yastasqi. Bunyi. Kenapa kok tumben maghrib? Kami salatil istisqa'i. Jadi masdar dari fi'il istasqa yastasqi, apa artinya? Talabus suqya. As-suqya artinya al-matar, hujan. Nama lain dari al-matar as-suqya. Al-matar artinya hujan, matar juga disebut dengan suqya. Saqo yaski adalah menyiram, mengairi. Saqo yaski menyiram, mengairi. Istasqa minta siraman. Minta siraman artinya minta hujan. Minta siraman hujan. Istasqa yastasqi. Fi'il madhinya istasqa, fi'il mudhari'nya yastasqi, masdarnya istisqa. Jadi salat istisqa salat minta hujan. Bukan salat minta duit. Minta hujan. Minta duit kalau pesawat lewat. Anak dulu tuh, anak zaman dulu kalau pesawat lewat minta duit. Minta duit pesawat lewat apa hubungannya sebetulnya? Minta duit zaman dulu tuh waktu kita masih kecil ya, pesawat lewat di atas kita minta duit. Faslun fi ahkami salatil istisqa'i. Wal aslu fi salatil istisqa'i al-itba'. Jadi wasta'nasu laha biqaulihi ta'ala wa idh istasqa Musa liqaumihi. Awalnya berasal dari doa Nabi Musa ketika Nabi Musa meminta hujan untuk kaumnya. Wa idh istasqa Musa liqaumihi, untuk kaumnya. Ketika Nabi Musa minta hujan untuk kaumnya. Wa idh istasqa Musa liqaumihi. Ayat talabus suqya min Allah Ta'ala. Mana istisqa adalah talabus suqya min Allah Ta'ala, minta hujan dari Allah Ta'ala. Tentu kita minta sesuatu kepada Allah, berdoa memohon kepada Allah Ta'ala segala sesuatu, karena Allah Ta'ala pemilik hujan. Allah Ta'ala yang menggerakkan itu awan yang yang mengandung air, yang syarat dengan air. Allah Ta'ala yang mengumpulkannya dan yang menurunkan itu hujan ke bumi. Minta hujan kepada Allah, tentu minta hujan sama Allah, minta segala sesuatu kepada Allah, bukan nama dukun, bukan nama pawang hujan, atau sebaliknya minta biar kagak hujan, biar gak hujan datengin pawang hujan, dukun pawang hujan. Ini syirik, ini perbuatan syirik. Kalau dia yakin yang menurunkan atau yang menolak hujan adalah makhluk, maka syirik. Yang menurunkan hujan dan yang menolak atau menahan hujan adalah Allah Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula. Dialah yang maha tunggal dalam mengatur segala sesuatunya, baik yang di langit, yang di bumi. Di antara keduanya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talabus suqya min Allah Ta'ala.
Walaupun mungkin sekarang ini ya umumnya mungkin zaman dulu nih April, Mei, dari Februari itu udah musim kemarau, udah musim musim kering, musim panas. Tapi sekarang kadang masih hujan. Ya karena Allah Ta'ala yang menghendaki itu semua. Allah Ta'ala yang menginginkan mau diturunin, mau kagak, musim hujan, musim kemarau, semuanya hanya Allah Ta'ala yang menggerakkannya, yang mengaturnya. Manusia hanya memprediksi, hanya mengira-ngira, hanya menduga-duga, hanya prediksi manusia. BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, BMKG itu hanya mengira-ngira, perakiraan, namanya aja perakiraan cuaca ya. Perakiraan cuaca. Hanya perkiraan, mengira-ngira, tetapi yang bisa memastikan nggak ada. Yang hanya dapat memastikan, yang menentukan dialah Allah Subhanahu wa taala. Wa salatul istisqa'i masnunatun limuqimin wa musafirin indal hajati min inqita'i ghaithin aw 'aini ma'in wa nahwi dzalika. Salat istisqa itu masnunatun, disunnahkan. Di salat istisqa hukumnya sunnah. Tuntunan Nabi, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disunahkan oleh Nabi. Baik bagi orang yang mukim wa musafirin, atau orang musafir. Baik bagi orang yang mukim fil hadar atau fis safar, baik orang yang tidak bepergian, yang berada di kampungnya, di negerinya, maupun ketika dia fis safar, di dalam bepergian. Ketika dia bepergian, orangnya disebut musafir. Limuqimin wa musafirin indal hajati, ketika dibutuhkan. Ketika dia membutuhkan itu siraman hujan, baik untuk manusia, mungkin karena mata air kering, sumur pada kering, ataupun untuk hewan, untuk tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Indal hajati min inqita'i ghaithin aw 'aini ma'in, ketika terputusnya ghaits, hujan. Nah, ini nama lain dari hujan juga nih. Nama lain dari al-matar, al-ghaits, as-suqya. Al-matar, al-ghaits pakai sa, al-ghaits, dan juga as-suqya. Talabus suqya, talabul ghaits. Allahumma asqina ghaitsan mughitsan, itu di antara doanya Nabi. Ketika terputusnya hujan, min inqita'i ghaitsin aw 'aini ma'in, atau terhenti atau terputusnya sumber air atau mata air. 'Aini ma'in, mata air, bukan air mata. Air mata dam'un, dam' jamanya dumu', dal mim ain, dam'un, bentuk jamanya dumu', itu air mata. Kalau ini mata air, 'aini ma'in. Aw 'aini ma'in, atau mata air. Ketika mata air kering atau terputusnya hujan, terhenti udah sekian lama, kemarau berkepanjangan, musim paceklik, maka kita disunahkan untuk minta kepada Allah Ta'ala dengan melakukan salat. Nama salatnya salatul istisqa, usolli sunnatal istisqa'i wa nahwi dzalika, atau yang lainnya semacamnya. Wa tu'adu salatul istisqa'i thaniyan wa aktsara min dzalika illam yusqau hatta yusqiyahumullah. Illam yusqu, jika mereka tidak diberikan hujan oleh Allah. Illam yusqu hatta yusqiyahumullahu. Dan salat istisqa tu'adu, diulang. Bisa disyariatkan, disunahkan untuk diulang, berulang kali. Diulang salatul istisqa tsaniyan, 2 kali, wa aktsar min dzalika, atau lebih, 3 kali, 4 kali. Tapi nanti ada ketentuannya, ada sunnah-sunnahnya yang harus kita perhatikan sebelum salat istisqa. Di antaranya nanti, maka sang pemimpin, penguasa, al-imam, dia memerintahkan rakyatnya untuk bertobat, untuk mengeluarkan sedekah, untuk keluar atau berhenti daripada perbuatan kezaliman.
Dan juga yang berselisih harus damai. Yang pemutus silaturahim harus silaturahim dulu, biar Allah Ta'ala turunkan ini hujan. Kalau tidak, maka Allah Ta'ala akan menahan itu. Dengan sebab orang-orang yang qati'ur rahim, pemutus silaturahim, di situ belum ada yang taubat, masih tetap berbuat kezaliman dan sebagainya. Sampai Allah Ta'ala menurunkan itu hujan, diulang berkali-kali, 2, 3 dan seterusnya. Faya'muruhum nadban al-imamu bitaubati. Maka al-imam ini bukan imam salat, pemimpin penguasa, maka dia memerintahkan rakyatnya di sunnah. Nadban hukumnya sunnah. Tapi kalau al-imam yang memerintahkan, maka menjadi wajib. Si pemimpinnya sunnah untuk memerintahkan rakyatnya untuk bertaubat, Tapi ketika sang imam sudah memerintahkan, maka berubah menjadi wajib. Maka sang pemimpin sunnah memerintahkan rakyatnya untuk bertaubat, bitaubati. Wa yalzamuhum imtithala amrihi kama afta bihin Nawawi. Dan Imam Nawawi berpendapat, berfatwa, maka wajib harus melaksanakan perintah sang imam, sang pemimpin. Kita rakyat harus melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh sang imam, sang pemimpin. Kalau itu sudah diperintahkan oleh sang pemimpin kita, maka wajib, kata Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, pengarang kitab Syarah Sahih Muslim, pengarang kitab Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin, Minhajut Talibin, ada lagi kitab Imam Nawawi Bustanul Arifin dan sebagainya. Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kalau yang dari Banten, Syekh Muhammad bin Umar Nawawi, namanya Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani. Kalau disebut Imam Nawawi yang di Damaskus, Syria itu namanya Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau sampai wafatnya membujang, gak sempat nikah, masih menjomblo, masih membujang, azab. Makanya ada Maulid Azab, karena pengarang itu Syekh Muhammad Al-Azab bujang, jomblo beliau, membujang, belum nikah. Pengarang kitab Maulid Azab, Syekh Muhammad Al-Azab pakai zai, bukan azab. Kalau azab siksa azab. Al-Azab, Syekh Muhammad Al-Azab, pengarang kitab Maulid Azab. Alhamdulillahilladzi qad awjada, awalnya Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha, fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Ani bidzalika nura man sadal wara wa zakat anasiruhu syarifatu mahtida. Itu Maulid Azab. Yang pertama itu bawa Maulid Azab Habib Utsman Mufti Betawi, karena beliau langsung sebagai muridnya, langsung beliau diwasiatkan, diperintahkan oleh gurunya, pengarang kitab Al-Azab tersebut, Maulid Azab, untuk menyebarkannya di Nusantara. Yang pertama bawa ke Nusantara, ke Indonesia, Habib Utsman. Habib Utsmannya difitnah sama si fulan yang jahil, fitnah yang keji. Kata Imam Sya'rani, Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu an, jika Allah Ta'ala menghendaki seseorang mati su'ul khatimah, maka dia menjadi orang-orang yang mengganggu, menyakiti para aulia. Itu tanda orang yang akan dicabut imannya oleh Allah Ta'ala. Idza aradallahu salba imana mu'minin sallatallahu an yu'dhiyal ulama wal auliya, atau kama qala, kalau enggak salah begitu kalimatnya. Imam Sya'rani mengatakan, idza aradallahu salba imana mu'minin, jika Allah Ta'ala menghendaki mencabut iman seorang mukmin, seseorang yang hendak dicabut oleh Allah Ta'ala imannya,
maka dia Allah Ta'ala takdirkan menjadi orang-orang yang mengganggu, menyakiti para aulia, para ulama. Ini sekarang ini yang lagi rame di sosmed, sosial media, di YouTube khususnya ya. Postingan-postingan, video-video yang kita biarin antapin aja. Tapi masih banyak ulama-ulama, kiai-kiai yang lurus, yang lempeng, yang mereka tetap di jalur yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lurus, yang tujuannya hanya Allah, mencari ridha Allah. Dan itu mereka orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang bayaran. Itu ada dananya itu, wah besar banget dananya. Sengaja memecah belah atau juga biar supaya umat Islam ini ya, berpecah belah, mengadu domba antara habaib dengan kiai. Padahal habaib ini mereka dengan tulusnya dari Hadramut berdakwah ke Indonesia, nggak ada tujuan apa-apa. Tujuan mereka dari zaman Wali Songo dan setelahnya hanya untuk nasrul dakwah, nasrul Islam, menyebarluaskan agama Islam. Sebagai penyambung lidah datuknya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masih banyak ulama-ulama yang lempeng, yang lurus, yang membela para aulia, para ulama. Jadi antaranya masih hidup sekarang Kiai Syukra Ma'mun dengan putranya Gus Faiz. Semoga Allah Ta'ala panjangkan usianya. Ada Kiai itu Seramli, siapa lagi, banyak ya ulama-ulama yang lurus, yang lempeng, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mereka orang-orang bayaran, orang-orang yang jahil, yang khabith, fitnah yang keji. Habib Utsman dibilang antek Belanda. Habib Utsman itu menggantikan Syekh Abdul Ghani Bima menjadi mufti Batavia, diangkat oleh para ulama-ulama, oleh para kiai. Yang angkat Habib Utsman menjadi mufti itu para ulama-ulama, kiai-kiai, ulama-ulama di Batavia, di Betawi, menggantikan mufti yang sudah sepuh, Syekh Abdul Ghani Bima. Bukan Belanda yang angkat, tapi karena beliau orang yang paling berpengaruh, yang paling besar jasanya, maka Belanda deketin beliau dengan tujuan-tujuan, waliyadzubillah, tujuan-tujuan tentu ada kepentingan mendekati Habib Utsman. Sampai Habib Utsman dikasih bintang dari Ratu Wilhelmina, dari Belanda langsung. Tapi Habib Utsman gunakan untuk nahi mungkar. Di antaranya adalah ketika ada pemotongan babi secara ilegal besar-besaran di Bogor, yang airnya ngalir ke Kali Ciliwung, ke Jakarta, ke Betawi, ke Batavia, maka Habib Utsman langsung mendatangi pimpinan Belanda, petinggi Belandanya itu yang di Bogor dengan bintangnya, dan belum mengatakan, Tuan, kalau Tuan tidak menghentikan ini pemotongan babi secara liar, ilegal ini, dan mengganggu umat Islam, darahnya itu mengalir ke Kali Ciliwung, ke Jakarta, kalau kamu tidak mau menghentikan ini bintang, saya akan copot, saya akan duduki. Mau dipantatin sama Habib Utsman, mau didudukin sama itu. Belanda langsung bingung, kayak kebakaran jenggot. Langsung dia minta maaf, Tuan, jangan Tuan duduki itu bintang. Itu bintang penghargaan dari Ratu Wilhelmina dari Belanda. Kami akan hentikan sekarang juga. Langsung ditutup sama Belanda. Jadi buat nahi mungkar. Sekarang malah terbalik. Difitnah Habib Utsman dengan begitu kejinya, ya Allah, oleh orang-orang jahil yang baru belajar kemarin sore, yang nggak ngerti apa-apa. Allah berani banget, lancang banget. Ibarat bayi yang baru lahir, dia nyalahin profesor, bayangin. Bayi yang nggak ngerti apa-apa mau nyalahin profesor, kan nggak ada pantas-pantasnya, nggak layak. Dan juga sekaligus su'ul adab, luar biasa fitnah yang keji di akhir zaman ini. Dan yang udah dari sononya di akhir zaman banyak fitnah bermunculan, nggak usah heran, nggak usah bingung. Tapi ulama-ulama yang lempeng, yang lurus, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka nggak peduli. Tetap pecinta-pecinta habaib banyak. Kemarin Habib Soleh Tanggul, holnya Habib Soleh Tanggul, wah makin banyak, makin membludak yang hadir. Saya hadir alhamdulillah kemarin, Ahad kemarin, tanggal 21 April, Pasari Kartini kemarin, Pasari Kartini, Ahad kemarin tuh tanggal 21 April. Makin banyak.
nggak akan berpengaruh, nggak akan mempengaruhi jamaah-jamaah majelis, orang-orang yang suka hadir di majelis, yang ngerti, yang alim, yang ngaji nggak bakal terpengaruh. Yang kagak ngaji itu yang bakal terpengaruh. Yang nggak ngaji, jadi orang-orang yang pegawai-pegawai kantoran nggak pernah hadir di majelis, para pekerja-pekerja yang awam itu mungkin terpengaruh. Banyak yang terpengaruh, banyak cerita ke saya juga gitu. Ada orang-orang yang terpengaruh, yang awalnya dia punya teman kata, wah muhibbin cinta mahabbah ahlul bait, sekarang dia mulai goyang dengan fitnahnya si fulan bin fulan, gak usah kita sebutin namanya. Terlalu mulia ini majelis menyebutkan nama dia, ngapain nyebutin namanya? Terlalu mulia, terlalu bagus ini majelis nyebutin orang-orang fasik seperti dia, orang-orang keji seperti dia. Naudzubillah, gak usah kita sebutin namanya. Banyak sekarang makin berani, makin bebas mereka berbicara di YouTube. Dan juga mereka dapat keuntungan, makin naik ratingnya, makin banyak followernya makin banyak, dia dapat duit dari YouTube. Dia dapat untung tuh dari YouTube-nya. Iya. Kan begitu katanya. Makin banyak followernya, subscribernya makin banyak, yang subscribe dia makin banyak, makin dapat untung dia. Nggak usah digubris, biarin aja, tadi juga dia bakal berhenti sendiri. Kata Mbah Maimun begitu, kata Gus Naji putra Mbah Maimun juga begitu, biarin aja katanya. Nggak usah digubris, antapin aja, ntar juga dia bakal kualat kalau dia nggak taubat. Bukan cuma kalau dia nggak tobat bakal kualat, naudzubillah, yang sangat mengerikan kalau dia nggak tobat bakal matinya su'ul khatimah. Allah Ta'ala cabut imannya, dia bakal mati tanpa membawa iman, nggak bawa iman kalau dia nggak tobat. Tapi kita doain mudah-mudahan dia kembali, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ya, banyak kalau kita mau cerita tentang Habib Utsman, dan sepeser pun beliau nggak ambil itu gajinya, walaupun digaji sama Belanda sedikit pun nggak pernah, sekalipun nggak pernah diambil gajinya. Jangankan dari Belanda, dari orang pribumi, dari murid-muridnya aja yang ngaji sama beliau nggak nerima amplop, nggak nerima bayaran, dia kasih duit nggak nerima. Itu kata cucunya, kata abah saya, anak punya abah, cucunya nih, beliau abahnya dapat dari abahnya lagi, anaknya Habib Utsman. Beliau Habib Utsman Mufti Betawi nggak pernah mengambil sedikit pun. Dia kasih uang, dia kasih hadiah dari pribumi, dari murid-muridnya yang ngaji nggak pernah. Tapi kecuali kalau dikasih makanan. Ada orang-orang yang ngaji sama beliau bawain makanan, bawa buahan, bawa kelapa, bawa beras, diterima. Tapi kalau uang nggak diterima. Apalagi dari Belanda, bayangin. Dari orang pribumi murid-muridnya aja beliau nggak terima. Nggak nerima, subhanallah, apalagi dari Belanda. Ini enggak nerima gaji di Belanda, subhanallah. Ini fitnah yang sangat amat keji, naudzubillah min dzalik. Ya, akhlak mereka, adab mereka yang diajarkan kepada kita, kepada keluarganya dan kepada para murid-muridnya seperti itu. Nggak seperti mereka yang mengumbar fitnah, mengotori lisannya dengan caci maki, dengan menghujat, dengan ya Allah, sangat amat mengerikan. Ini sangat amat mengerikan bagi dia dan orang-orang yang mengikutinya. Subhanallah, kok jadi ke situ ya pembahasannya ya. Tapi perlu emang, perlu nih buat dilurusin, perlu kita luruskan nih, biar supaya nggak termakan, biar supaya nggak terpengaruh, nggak terbawa dengan fitnah-fitnah yang keji tadi yang dibawa oleh si Fulan bin Fulan yang katanya kiai. Kiai nggak seperti itu, kiai nggak begitu. Kiai itu Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai Marzuki, guru-guru dulu, ulama-ulama dulu Betawi nggak begitu akhlaknya. Itu baru kiai itu. Ini bukan ulama ubaru, dia bukan ulama ubaru. Bukan ulama ubaru dia mah. Kalau ulama nggak begitu. Kembali ke kitab Fathul Qarib tadi. Jadi al-imam, pemimpin suatu negeri, ini pemimpin negeri yang menjalankan syariat Islam, yang menjalankan syariat Islam, hukum Islam. Mereka memerintahkan rakyatnya untuk
untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum melaksanakan salat istisqa. Wa taubatu minadz dzambi wajibatun. Amaral imamu biha aula. Walaupun taubat itu sendiri hukumnya wajib, taubat dari dosa wajib. Amaral imamu biha aula, baik sang imam, sang pemimpin memerintahkan atau enggak memerintahkan. Baik sang pemimpin memerintahkan rakyatnya untuk bertaubat maupun enggak ada perintah dari sang imam, sang pemimpin, tentu ya wajib yang namanya taubat. Taubat dari dosa wajib. Wa taubatu minadz dzambi, taubat dari dosa wajibatun wajib. Amaral imamu biha aula, baik sang imam memerintahkan atau tidak tetap hukumnya wajib. Tapi ketika sang imam, sang pemimpin memerintahkan, maka menjadi utama lagi, lebih utama lagi. Lebih wajib lagi, lebih utama lagi itu untuk taubat daripada dosa sebelum melaksanakan salat istisqa. Bi taubati wa shadaqati, dan sedekah. Juga rakyat diperintahkan untuk sedekah terlebih dahulu sebelum melaksanakan salat istisqa. Jadi nggak asal langsung salat istisqa. Ayo mari kita laksanakan salat istisqa. Nggak begitu caranya. Jadi harus ada syarat-syarat yang kita penuhi. Taubat dulu biar supaya pada bersih dari dosa. Diperintahkan untuk taubat ini rakyat, mengembalikan apa yang dia zalimi. Kalau itu apalagi pemimpinnya yang korupsi, yang ngambil hak rakyat, yang maling. Tapi bahasanya sekarang diperhalus koruptor tuh ya maling. Tapi bukan pemimpin, bukan pejabat doang yang koruptor. Ya rakyat juga ya banyak. Kita sebagai rakyat juga banyak yang maling, banyak yang korupsi. Tapi kalau penegak hukum, pejabat, tentu seharusnya hukumannya lebih berat. Hukumannya lebih berat karena dia lebih ngerti, lebih paham. Dan mereka bukan atas dasar kebutuhan, karena serakah mereka sih. Kalau rakyat yang miskin maling karena kebutuhan dia mah. Malingnya karena kebutuhan. Ngambil hak orang karena butuh buat beli susu anaknya, buat makan. Ya. Tapi kalau pejabat bukan atas dasar kebutuhan, dia mah udah cukup. Gajinya, apalagi tunjangannya yang lebih gede. Padahal dia udah dicukupi sama negara ini. Ya Allah, udah dicukupi, ada uang ini, kebutuhan sembakonya, pulsa sampai pulsanya juga, apalagi bensinnya, BBM-nya. Ada pejabat setiap bulan dapat 200 liter BBM, dapat dia tunjangan 200 liter, dijual sama dia. Ya udah emang hak dia. Katakan Pertamina Dek yang 15.000 jadi 12.000 tuh. Kita beli media untung 3.000 kita. Karena dia dapat jatah 200 liter. Anak pernah ditawarin tuh. Anak pernah ditawarin. Beb, anak punya teman nih, pejabat dari dinas departemen dia dapat BBM gratis, memang tiap bulan 200 liter, enak banget ya. Kita boro-boro murid ada yang nanggung begitu. Boro-boro jamaah kita, murid kita, anak majlis sama majlis ada, Beb, tiap bulan anak kasih 100 liter buat mobil nih, Beb nih. Kagak ada yang begitu kita. Kagak ada yang begitu jamaah kita, yang tajir tentunya, yang kaya, bukan ente sih pas-pasan nih. Ente sih pas-pasan sama kian. Yang tajir nih, yang kaya-kaya nih, boro-boro ada yang begitu. Ada sih 1-2 kadang-kadang ada yang suka bantu kita tiap bulan transfer sekian, ada, tapi jarang yang ngasih gurunya. Ini pejabat dapat 200 liter uang itunya, uang bensinnya tiap bulan, enak banget, belum lagi gajinya, tunjangannya, listriknya. Ya Allah, udah gitu masih korupsi lagi, itu kan kebangetan itu.
kebangetan banget ya. Kebangetan banget. Itu bukan dari kebutuhan. Yang ngambilnya malingnya bukan atas dasar kebutuhan, karena serakah itu mah. Karena tamak. Karena tamak serakah. Tapi yang miskin ini rakyat karena kebutuhan mereka sih. La ilaha illallah. Nah sekarang ini saya juga tadinya pengen ikut acara Habib Umar di Uzbekistan. Besok tanggal 30 Habib Umar ada acara di Uzbekistan sampai tanggal 6 April selama 1 minggu di Uzbekistan. Ada kawan-kawan yang berangkat. Nah, hari ini berangkat di Uzbekistan, negeri Imam Bukhari. Negaranya Imam Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Uzbekistan. Ada acara Habib Umar bin Hafidh di sana selama 1 minggu. Ya, kalau ada yang mau bayarin murah, cuma 30 juta paling, PP 25, antara 25 30 PP. Udah dijamin soalnya hotelnya, udah makannya di Uzbekistan selama 1 minggu. Belum berhubung nggak ada yang mau bayarin, jadi saya nggak berangkat. Tadinya kalau ada yang mau bayarin saya berangkat nih. Cuma jigo doang, cuma 25. Cuma jigo doang 25 paling. Uzbekistan. Nanti kalau saya dapat ilmu, dapat ini buat ente juga ntar. Anda dapat berkah, dapat ilmu, nanti di sana berdoa buat ente juga. Kalau ente mau bayarin. Di Uzbekistan. Ada kawan-kawan saya berapa orang berangkat tadi sore, udah di bandara tuh. Wasadaqat. Wasadaqah. Dan sang imam memerintahkan rakyatnya untuk bersedekah. Selain taubat, sedekah sebelum salat istisqa. Wal khuruji minal madzalimi lil ibad. Wal khuruji minal madzalimi lil ibad. Dan keluar artinya keluar dari kezaliman-kezaliman, meninggalkan kezaliman. Taubat kalau itu berupa harta, berupa materi harus dikembalikan. Dia mengembalikan, mengembalikan hak-hak orang lain yang pernah ia zalimi. Mengembalikan hak-hak orang yang pernah dia ambil. Kalau itu berupa materi, berupa harta, berupa uang, dikembalikan tuh. Baik pejabat maupun rakyat, dia harus mengembalikan apa yang pernah ia ambil, apa yang pernah ia zalimi daripada kezaliman ke atas orang lain. Wa musalahatil a'da, musalahatil a'da, damai. Dia damai dulu, peace dulu nih, harus peace, damai. Yang berselisih, yang berseteru, yang berantem, yang bermusuhan, dia harus damai terlebih dahulu. Nggak bakal diterima sama Allah Ta'ala doanya. Kalau yang sholat istisqa itu masih musuhan, harus damai terlebih dahulu, harus akur dulu, bai'an dulu. Harus baikan dulu yang musuhan. Bai'an pakai kelingking gitu ya. Nah, zaman dulu tuh. Zaman dulu bai'an pakai kelingking. Kenapa harus kelingking ya? Hah? Kenapa gak jempol? Nah itu ada ceritanya tuh, ada kronologinya tuh. Jadi harus damai dulu, yang berselisih, yang bermusuhan harus akur, memperbaiki hubungan antar sesama. Yang musuhan harus saling damai. Musalahatil a'da, mendamaikan orang-orang yang bermusuhan. Wasiyama salasati ayyam, dan puasa 3 hari. Nah ini juga nih. Jadi sebelum salat istisqa puasa 3 hari. Yang 4 hari dengan pada hari itu. Ya sunnahnya 3 hari sebelum salat istisqa, dan hari keempatnya juga dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa di hari keempat salat istisqa. Dan di antara sunnahnya juga membawa semua hewan-hewan ternaknya, ayam, bebek, angsa, kambing, dibawa tuh ke lapangan. Jadi hewan-hewan ternak dibawa, karena sebab mereka maka Allah Ta'ala akan menurunkan hujan. Sebab hewan-hewan ternak yang tidak berdosa. Bahkan wanita-wanita yang sedang berhalangan pun mereka untuk hadir sama-sama di lapangan sholat istisqa, walaupun mereka nggak sholat. Yang lagi kagak sholat, yang sedang berhalangan, yang lagi menstruasi, yang lagi kagak sholat pun sunnah untuk hadir semuanya di lapangan. Tapi mereka nggak sholat.
Walaupun mereka enggak sholat, wanita-wanita yang sedang berhalangan mereka disunahkan untuk hadir berada di tempat di lapangan ketika akan melaksanakan sholat istisqa. Khususnya hewan-hewan ternak yang tidak berdosa. Ya, hewan sih nggak ada yang dosa, nggak ada yang berdosa. Binatang-binatang hewan nggak punya dosa. Kita nih yang punya dosa. Monyet walaupun begitu rupanya itu nggak punya dosa tuh monyet. Dibilang si buruk rupa katanya. Padahal yang buruk itu kita sebetulnya. Kata monyet, lu yang punya dosa, lu yang jelek. Gua mah walaupun tampang gua mah gak punya dosa. Walaupun tampang gua begini, lu bilang gua si buruk rupa, tapi gua mah gak punya dosa. Gak punya dosa hewan. Dia gak dikecam oleh Allah Ta'ala, kita yang dikecam nih. Yang punya dosa, yang bakal diazab kalau kita gak taubat. Wa siyama salasati ayamin qabla mi'adil khuruj fayakunu bi arba'atu ayyam. Jadi sebelum kita melaksanakan salat istisqa, sebelum tepat waktu untuk keluar salat istisqa 3 hari, berarti sama hari keluarnya untuk melaksanakan salat istisqa jadi 4 hari. Fayakunu bi arba'atu ayyam, maka 4 hari. Jadi hari keempatnya dalam keadaan berpuasa kita melaksanakan salat istisqa. Jadi 4 hari. Dari keempat dalam keadaan berpuasa, sama-sama dalam keadaan bertaubat, dengan merendahkan hati kita, merasa hina, merasa rendah, jangan merasa sombong. Yang pejabatnya dengan pakaiannya yang perlente, dengan pangkatnya, atributnya, jangan tinggalin atributnya. Bintangnya taruh dulu, bintangnya yang bintang 1, bintang 7 semuanya, walaupun yang bintangnya 7 bukan 4 lagi. Yang bintang 7 puyar 16, bintang 7 puyar 16 ya. Jadi walaupun yang punya bintang taruh dulu pangkatnya tuh, atributnya, semuanya dengan merendahkan hati, dengan merasa hina, merasa rendah, merasa berdosa dalam keadaan berpuasa, baru bakal diterima sama Allah, bakal didengar sama Allah Ta'ala doanya, bakal dikabulkan oleh Allah Ta'ala doanya, karena semuanya merendah. Semuanya sudah taubat, puasa, dia taubat dari segala dosa, kezaliman sudah dia kembalikan, dia minta maaf kepada orang yang pernah ia zalimi. Kalau itu berupa materi, maka dia kembalikan materinya, uangnya, hak-hak orang lain. Bersih dalam keadaan merendah, semuanya sholat istisqa, baru Allah Ta'ala akan ijabah. Tapi kalau yang masih berselisih, pemutus silaturahim, qati'ur rahim, ya nggak bakal diterima oleh Allah Ta'ala, nggak bakal diijabah oleh Allah Ta'ala doanya. Jadi orang pemutus silaturahim itu dia dilaknat oleh Allah Ta'ala, oleh para malaikat, dan yang sial bukan cuma dia, semua orang yang ada di sekitarnya pun akan terbawa sial, akan mendapatkan sialnya. Jadi semuanya sial, nggak bakal diterima oleh Allah Ta'ala doanya, karena ada pemutus silaturahim. Sebelum sholat istisqa maka harus taubat, harus minta maaf, harus dia menyambung silaturahim dulu. Dia nyambung silaturahim, dia minta maaf kepada saudaranya yang pernah ia zalimi, yang pernah ia sakiti, yang pernah ia caci, yang pernah ia fitnah, baru akan diterima doanya oleh Allah, baru akan diijabah oleh Allah Ta'ala permohonannya. Ini tata cara salat istisqa. Tsumma yakhruju bihim fil yaumir rabi' siyaman ghairu mutatayyibin wala mutazayyinin. Kemudian keluar di hari keempat dalam keadaan berpuasa siyaman. Jadi puasanya 4 hari, hari ketiga sebelumnya dan hari keempatnya juga dalam keadaan berpuasa ghairu mutatayyibin, enggak pakai minyak wangi. Jangan pakai minyak wangi. Jadi dalam keadaan merendah, semuanya merasa hina, merasa rendah. Kalau pakai minyak wangi kan, wah sombong. Nih minyak wangi gua nih 5 juta nih. Minyak wangi saya 5 juta nih. Memang minyak wangi ente yang cuman goceng. Nah akhirnya dengan sombongnya pakai minyak wangi yang mahal. Enggak boleh pakai minyak wangi. Minyak wangi saya juga mahal nih. Ini bukan sombong nih, nunjukin doang nih. Minyak wangi Gahru. Mana minyak wangi Gahru? Oh di tas.
Tapi kalau sholat istisqa nggak pakai minyak wangi, nggak boleh pakai minyak wangi sunnahnya. Tapi pakai minyak wangi pun bukan karena sombong, jangan karena sombong. Pakai baju, gamis, koko, kain BHS. Siapa yang orang yang pakai pakaian karena sombong, maka Allah Ta'ala akan merendahkan dia nanti di hari kiamat. Maka dia akan dirubah oleh Allah Ta'ala seperti serangga kecil, diinjak-injak sama orang. Pakai apa aja? Pakai aksesoris, pakai jam tangan, pakai kacamata, pakai topi, pakai jaket yang harganya mahal, pakai kendaraan yang harganya mahal karena sombong, nanti akan dibuat kecil oleh Allah Ta'ala dan diinjak-injak sama orang. Tahadus bin ni'mah boleh, silahkan itu mau pakai kendaraan yang mewah yang mahal, itu pakai baju yang mahal, tahadus bin ni'mah boleh, silahkan. Tapi karena kita suka dan tahadus bin ni'mah, karena merasakan nikmat dari Allah Ta'ala, kita menggunakan ini nikmat karena Allah, tetapi disertai dengan sedekah juga kepada orang lain. Silahkan, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang dia suka pakai baju yang bagus, pakai sendal yang bagus, apa itu sombong? Enggak, kata Nabi, bukan itu. Sombong itu menolak kebenaran, batrul haq wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain itu hakikatnya sombong, bukan orang yang pakai baju bagus, yang berhias dengan pakaian yang bagus, itu bukan sombong. Silahkan boleh, tetapi jangan karena sombong, jangan karena angkuh. Dia nikmati itu anugerah dari Allah Ta'ala, dia nikmati itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi jangan karena sombong. Tetapi ketika mau sholat istisqa, jangan pakai minyak wangi, pakai pakaian yang sederhana. Kayak kita haji, umroh, pakai pakaian ihram, semuanya sama. 2 lembar kain yang berwarna putih, yang berpangkat, yang alim, yang jahil, yang kaya, yang miskin, semuanya sama. 2 lembar kain putih, baik umroh maupun haji. Nggak ada yang pakai imamah. Yang pakai imamah nggak boleh pakai imamah. Ketika kita umrah dan haji, nggak boleh pakai topi, nggak boleh pakai baret hitam, merah, biru, segala macam. Yang TNI, yang pangkat, yang topinya biru, merah, nggak boleh. Taruh semuanya. Yang kaya juga semuanya taruh minyak wanginya yang mahal, taruh pakaian yang mahal. Semuanya merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama semuanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitu juga ketika sholat istisqa, ghairu mutatayyibin, tanpa minyak wangi, tanpa memakai minyak wangi, tanpa memakai thib, nggak pakai minyak wangi, wala mutazayyinin, nggak berhias, nggak dandan. Jangan pakai minyak wangi, jangan berhias, jangan dandan, dengan pakaian yang sangat sederhana. Bal yakhrujuna fi thiyabi bidlatin, akan tetapi keluar dengan pakaian yang sederhana, dengan pakaian yang sederhana, pakaian yang sederhana yang ala kadarnya. Bimuwahadatin maksuratin, bidlah fi thiyabi bidlatin, wa dzal mu'jamah sakin, adanya dzal mu'jamah bertitik dan sukun, bidlah fi thiyabi bidlatin. Apa itu thiyabi bidlatin? Pakaian yang sederhana. Wahia ma yulbasu min thiyabil mihnati waqtal amal, baju yang dipakai ketika kita bekerja, waktu kita kerja, waktu itu kita beraktivitas, khususnya orang-orang kayak di pabrik, bengkel gitu ya, pabrik, di bengkel, di rumah. Pakaian kerja kita, pakaian kerja kan beda sama pakaian kondangan ya, sama pakaian jalan-jalan. Kalau kita jalan-jalan kondangan, jalan-jalan healing atau ngadepin atasan kan beda. Pakaian kerja min thiyabil mihnati, kayak orang di bengkel, orang kerja beberes di rumah kan pakai pakaian sederhana. Kita pakai baju sederhana, pakai kaos biasa, kaos oblong, baju sederhana, baju lama kita pakai yang buat ketika kita kerja atau beberes di rumah. Nah, sholat istisqa gitu, dengan pakaian yang sederhana, sebagaimana pakaian yang kita pakai, yang kita kenakan ketika kita beberes kerja di rumah atau di pabrik. Wahia ma yulbasu min thiyabil mihnati waqtal amal. Itu untuk salat istisqa.
Nggak ada orang lagi beberes kerja di rumah, wah pakai baju yang buat kondangan, gaun yang mahal, pakai pakaian yang mahal, nggak ada. Ente kerja beberes di rumah pakai jas yang 3 juta, ada nggak? Pakai baju yang belinya di mall yang mewah, nggak ada. Sayang, pakai baju sederhana. Nah, sholat istisqa begitu juga, pakai baju yang sederhana. Ya pakai baju lama, ya kita beberes di rumah lah gitu. Beres-beres di rumah, kerja di rumah, bebenah, nyiramin pohon, kita ngotak-atik di rumah, beberes ini itu, taman, di kebun, kan baju sederhana. Tapi ketika kita sholat, pakai baju yang bersih, walaupun nggak mahal, yang bersih, yang bagus, yang rapi. Tapi sholat istisqa beda, pakai baju yang sederhana. Walaupun memang di dalam Al-Quran Allah telah memerintahkan agar kita berhias kalau kita mau sholat. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Tadi suruh berhias, dandan yang rapi kalau kita sholat. Tapi sholat istisqa enggak. Jangan dandan yang rapi, yang biasa, yang sederhana. Tapi sholat yang lain, sholat 5 waktu, maka kita harus rapi. Jangan kondangan rapi. Ngadepin bos, ngadepin atasan rapi, pakai minyak wangi, disetrika bajunya. Pas giliran sholat pakai kaos oblong, pakai kaos tangan pendek, baju koko yang udah 20 tahun nggak ganti-ganti. Ya udah 20 tahun, udah 30 tahun tuh koko apa udah dekil, kumel, dekil of the kumal, dekil of the kumal. Pas giliran kondangan, jalan-jalan, healing, wah rapi, perlente, still banget dandannya. Ya Allah, pas sholat asal-asalan ala kadarnya. Nah padahal itu baju yang beliin Allah, yang ngasih Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih duit ente Allah Ta'ala. Dipakainya tuh baju yang mahal, yang bagus, kondangan doang, jalan-jalan doang, pas sholat. Ya Allah, saya jadi-jadinya. Bukan jamaah sini, jamaah sono, orang sono. Bukan orang kampung Karpus. Ya kita kadang-kadang suka begitu ya. Sholat di rumah biasa, pas sholat depan orang ke masjid baru dandan yang rapi. Mestinya sama. Mau sholat di rumah nggak ada yang lihat, sholat di masjid sama. Jangan sholat sendirian kagak ada yang lihat, asal-asalan. Pas sholat depan orang baru yang bagus, yang rapi. Ini berarti kita nih ada perbedaan. Ketika dilihat sama orang sama nggak dilihat, mestinya sama. Jangan beda. Kiai lagi pakai kaos oblong, tetap kita hormati. Ulama, guru lagi pakai kaos oblong, lagi istirahat di rumah, ya sama kita hormati. Ini kadang yang awam ketika gurunya kiai itu, ulama itu pakai baju dinasnya, pakai baju yang rapi gitu, baru wah cium tangannya beda. Pas itu ulama, ustadznya, gurunya lagi pakai kaos oblong, beda tuh, ada yang begitu tuh. Ada yang begitu tuh. Ada muridnya kadang-kadang yang begitu tuh. Pas gurunya kiainya itu lagi pakai kaos oblong sederhana lagi di rumah, dia nggak begitu hormati. Pas lagi pakai pakaian dinas, pakai rapi, baru dia hormati. Nah, ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala harus sama. Baik nggak ada yang lihat di rumah maupun di hadapan orang harus sama. Jangan kalau depan orang baru pakai sorban. Nggak dilihat sama orang kagak pakai sorban. Gitu ya. Nggak ada yang lihat, nggak pakai siwak. Pas lihat orang baru pakai siwak. Harus sama. Jadi ini siwak, ini sorban bukan aksesoris. Itu sunnah Nabi, itu pakaian sunnah, bukan aksesoris. Pas dipoto baru pakai sorban, pas sholat kagak pakai sorban. Nah ini harus kita perbaiki niat kita nih. Amal kita harus sama. Depan orang nggak ada yang lihat, depan siapapun harus sama. Semoga Allah Ta'ala perbaiki akhlak kita. Sebagaimana Allah Ta'ala memperbaiki zahir kita, semoga Allah Ta'ala memperbaiki batin kita. Amin. Allahumma aj'al sariratana khairan min alaniyatina. Ya Allah, jadikanlah batin kami, sarirah kami lebih baik daripada zahir kami, dan jadikanlah juga zahir kami baik. Allahumma aj'al sariratana khairan min alaniyatina waj'al alaniyatana salihah. Amin ya rabbal alamin ya rabbana.
والدينا ربي ومولودين آمين آمين وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوري اللهم صل عليه وعلى آله بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه حداد الدرش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك